Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diangkat dari kitab Bilangan pasal 21, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 20, supaya kita sama-sama mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadang padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jelas-jelas merasakan akan kebutuhan hidup kita. Dan yang paling kita rasakan adalah ketika kita sangat-sangat membutuhkan air. Karena tubuh kita sangat butuh air. Jadi kalau kita haus, pasti akan mencari air untuk diminum. Dan kalau air tidak ada, maka kita dehidrasi, yaitu kekurangan cairan, dan itu bahaya dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya air itu dalam kehidupan manusia, sehingga ketika kita betul-betul membutuhkannya, baru kita sadar ternyata Allah sudah menyediakannya. Sampai sekarang, bayangkan saja kita bisa minum. Siapa yang menyediakannya? Miliaran manusia di bumi ini. Belum lagi dihitung ciptaan lain yang sangat-sangat membutuhkan air. Dan itu terjamin diberikan Tuhan, bersih, sehat.
Ya kalau ada air yang kotor itu bukan salah Tuhan ya. Jangan kita salahkan Tuhan, padahal manusia yang membuat itu kotor, polusi. Dari sini kita diingatkan bahwa Tuhan hadir dalam sejarah perjalanan bangsa di dunia ini. Secara khusus bangsa Israel, bangsa yang selalu mengingat, bangsa yang selalu menjaga, bangsa yang selalu mendokumentasikan bahwa mereka pernah melihat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Terkadang kalau nggak didokumentasikan bisa lupa. Kalau zaman sekarang orang mendokumentasikannya di Facebook ya, dibuat di Facebook, siapa tahu tahun depan diingatkan kembali, kan begitu. Bangsa Israel itu selalu mendokumentasikan dan merayakannya supaya tidak dilupakan bahwa Allah pernah menunjukkan dirinya, Allah yang maha besar itu, yang menciptakan langit dan bumi itu, yang maha kudus, yang maha kuasa, pernah menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel supaya mereka tidak ragu lagi. Ya karena mungkin saat ini orang pengen juga lihat, kan gitu. Kami juga dong pengen lihat Allah. Padahal itu sudah pernah disaksikan dan itu dituliskan, didokumentasikan oleh bangsa Israel supaya orang-orang tetap percaya. Dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka menuju tanah yang dijanjikan, Allah selalu beserta mereka. Allah tidak membiarkan mereka kelaparan. Allah tidak membiarkan mereka kehausan, terbakar, kedinginan. Dikatakan kalau pada siang hari betapa panasnya gurun itu, lebih panas dari Ciputat ini. Tadi panas gak ya jam 12 ya? Panas banget ya. Lebih dari situ panasnya padang gurun. Tapi mereka bisa hidup karena ada awan yang menutupi matahari, melindungi bangsa itu. Siapa yang membuat itu? Allah berjanji, aku akan membuat tiang awan ketika kamu berkemah, ketika kamu berjalan, sehingga kakimu tidak akan sakit. Dan mereka merasakannya berpuluhan tahun ya, bukan sehari. Kalau sehari kebetulan saja itu, kebetulan waktu itu mendung, jadi bukan Tuhan yang buat. Ini puluhan tahun. Apakah itu kebetulan, kebenaran? Banyak orang mengatakan demikian, itu kan kebetulan bisa diseberangi itu Laut Merah karena waktu itu salju, jadi lautnya beku, jadi bisa orang jalan katanya. Tapi ini jelas berpuluh tahun Allah melindungi bangsa itu dari panas matahari. Berpuluh tahun Allah melindungi bangsa itu, memberikan kehangatan di dinginnya padang gurun. Puluhan tahun loh, setiap hari loh, tidak sehari saja. Masih tidak percaya. Dan ketika mereka membutuhkan air, di sini dikatakan sewaktu mereka bersungut-sungut tuh kepada Musa, Musa sebagai pemimpin, Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Air tidak ada. Lihatlah sekeliling kita hanya ada batu. Bayangkan saja dari batu itu pun Tuhan bisa mengeluarkan air. Dari batu nggak mungkin lah dari batu bisa keluar air. Tapi kepada bangsa Israel dibuktikan. Tapi ingat, Tuhan juga ingin kita harus semakin dewasa untuk menerima segala berkat-Nya. Ya kalau masih anak-anak ya, kalau masih bayi masih disuap ya, masih disuap. Kalau masih bayi masih dikasih minum pakai dot. Tapi kalau sudah semakin dewasa ya enggak lagi lah, ambil sendirilah makanannya. Kan begitu? Ambil sendiri dong minumannya. Kan sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak dewasa secara rohani,
sehingga dia ingin Tuhan yang menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Dia ingin Tuhan yang menyuapkan minuman itu ke dalam mulutnya, karena dia masih anak-anak. Padahal Tuhan tidak ingin kita anak-anak terus. Dia ingin kita dewasa, supaya kita mampu untuk memberitakan kasih dan sukacitanya, supaya kita mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian, tantangan, cobaan, hambatan dalam menjalani hidup ini. Disitulah kita buktikan bahwa tidak hanya kekuatan kita saja, dan bukan dengan kekuatan kita mendapatkan semuanya itu, tapi hanya oleh karena kebaikan. Mana ini anak Sidi ini? Wah, itu dia. Ya. Itu kan, coba anak Sidi, au Porsea pertama coba. 1, 2 ya. Maksudnya adalah demikianlah sesungguhnya, bukan karena kebaikanku, bukan karena untung nasibku, tapi hanya oleh anugerah Tuhan saja. Jadi jangan ada yang meninggikan dirinya, jangan ada yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, jangan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tuhan itu adil, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan, Tuhan itu sudah menyediakan. Terkadang kita yang tidak mau mengambilnya, sehingga kita merasa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Begitulah yang terjadi ketika bangsa Israel dalam perjalanan. Mereka selalu bersungut-sungut dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dikatakan dari situ, dari lembah ke lembah, dari kampung ke kampung, melewati kota, melewati desa, sehingga persediaan mereka habis. Jadi air yang ditampung itu, yang ada, kalau sekarang katanya apa itu, tumbler ya, tempat air ya, nah tuh habis. Gimana Tuhan, udah habis ini, kemarin kita isi di sana, habis sekarang ini, gimana Musa? Wah, ini dia masalah lagi ini. Padahal kemarin dari batu bisa keluar air, buat lagi dong, dari batu keluar air. Ini yang Tuhan ajarkan. Ya kan, manusia pengen mukjizat ya, langsung terjadi Tuhan mukjizat. Kita paksa Tuhan. Adakah mukjizat Tuhan? Ada ya, pasti Tuhan memberikan mukjizat, tapi tidak selamanya. Karena Tuhan juga ingin kamu semakin dewasa. Kan mukjizat itu kan bagi orang-orang yang belum percaya. Kasih mukjizat biar percaya. Itu pun gak percaya juga sudah dikasih mukjizat. Tapi bagi orang yang percaya, kita mendapatkan kehidupan. Kita harus semakin dewasa. Oleh karena itu, ketika tempat minum bangsa Israel habis, mereka haus lagi. Wah, gimana ini? Kita sudah jauh dari batu yang terbelah tadi. Gak mungkin kita kembali ke situ mengambilnya. Gimana Musa? Ini tantangan lagi ini. Akhirnya mereka menggali sumur. Siapa yang menyediakan sumur itu? Tuhan Allah. Ada air di bawah tanah ini.
Di mana airnya? Mari kita berdoa kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan di mana air itu yang membual-bual itu. Lebih dari air yang tadi. Sehingga mereka membuat sumur. Dan mereka menemukan air yang sangat-sangat banyak, semua boleh minum. Ribuan orang boleh minum, boleh isi tempat minumnya. Bayangkan saja perbedaannya, air keluar dari batu dan kita mengorek sumur. Apa bedanya? Yang kemarin mungkin kita masih anak-anak. Kalau sekarang kita harus bergerak untuk menghidupkan iman kita, supaya kita tidak selalu disuap, dimeme katanya. Harus selalu memakai pertumbuhan iman kita, di mana kita membutuhkan hal-hal yang sangat penting. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Tadi dikatakan anak perguru Malua, semua apa yang kita butuhkan, makanan, minuman, kampung halaman juga dikatakan tadi. Ya, kampung halaman katanya. Tempat tujuan kita akhir pun sudah disediakan oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita juga kita diberikan apa yang kita butuhkan. Lebih dari situ justru Tuhan memberikan air kehidupan yang membuat kita kuat, mampu untuk menghadapi semuanya. Menghadapi diri kita sendiri, menghadapi orang lain, menghadapi godaan iblis, menghadapi kelemahan. Kita mampu karena ada air kehidupan yang selalu menyirami hati kita yang kecewa ini, hati kita yang kering ini. Banyak di sini yang hatinya kering, banyak di sini yang hatinya kecewa, banyak di sini yang belum bisa menerima kenyataan. Ada air kehidupan yang selalu menyirami hatimu supaya kamu kembali segar, kembali kuat dalam perjalanan hidupmu. Seperti bangsa Israel yang juga menghadapi cobaan dan tantangan dalam nats ini. Tapi mereka mau belajar dan mereka membuat itu sebagai suatu puji-pujian. Dan mereka percaya ternyata sebelum kita melewati tempat ini, Allah sudah menyediakan air. Di mana air itu? Mari kita cari bersama-sama. Dalam kehidupan kita, di mana air itu? Dia ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti perempuan Samaria tadi. Ya. Perempuan Samaria, dia butuh air. Dia menimba dari sumur Yakub yang digali itu, tetap ada airnya. Mereka ambil dari situ dan Yesus katakan, akulah air kehidupan. Loh, kok bisa? Aku butuh air haus. Dikatakan dia air kehidupan. Apa ini? Mintalah air itu, kata perempuan itu. Setelah Yesus memberikan kepada dia, maka dia bersuka cita dari duka citanya selama ini. Seorang perempuan yang sangat berduka, yang sangat tidak puas dengan kehidupan, tidak terima dengan hidupnya, akhirnya bisa bersuka cita karena Tuhan memberikan air kehidupan, mencukupkan, menyirami hatinya yang selama ini gersang. Dan hari ini kita juga diingatkan supaya kita percaya juga, di samping Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, Dia juga menyediakan tempat yang terbaik dalam hidup kita, di tempat yang kekal. Supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak kecewa, supaya kita pasti tahu akhirnya kemana hidup kita ini, supaya kita tidak mengikatkan diri kita di dunia ini. Karena kalau engkau mengikatkan dirimu di dunia ini, maka engkau akan kecewa. Kecewa, ya, sama seperti perempuan tadi. Dia terikat di dunia, dia kecewa. Tapi dia ketika dia menerimakan air kehidupan dari Yesus, maka dia mampu untuk bersuka cita, mencukupkan dirinya. Oleh karena itu, bagaimana kita percaya bahwa Allah yang menyediakan, itu akan terlihat dari kekhawatiran kita. Jadi barang siapa yang masih khawatir, Anda tidak bisa bahagia.
Padahal minggu ini minggu bahagia, minggu letare. Bersukacitalah bersama Israel, bersukacitalah senantiasa, dari Filipi dikatakan. Bagaimana bersukacita? Masih banyak masalah ini. Bagaimana bersukacita? Berat keputusan ini, dilema ini, seperti buah simalakama ini. Bagaimana aku bisa bersukacita? Tuhan, ajari aku Tuhan untuk menghadapinya di dalam firman. Ajari aku Tuhan untuk sama seperti Yesus, mengalahkan semua penderitaan itu, dan dia menjadi air kehidupan. Jadi engkau bisa mengalahkan semua tantangan hidupmu apabila engkau bersama dengan Yesus. Tapi kalau engkau sendiri nggak sanggup lah. Siapa yang sanggup mendoakan musuhnya? Siapa yang sanggup menahan dirinya? Tidak ada. Tapi kalau kita bersama Yesus, kita sanggup melewatinya, karena hati kita akan dikuatkan, sehingga kita menjauhkan segala kekhawatiran dan mencukupkan diri kita dengan apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau nggak cukup akan susah hati kita, karena manusia tidak pernah terpuaskan, selalu kurang ya. Sudah ada pun ini tetap kurang, sudah cukup tapi kurang. Ya kapan bahagianya kalau kurang-kurang terus? Tapi ketika kita bersama-sama dengan Yesus, maka dia ingatkan, seharusnya kamu bersukacita dengan apa yang telah engkau dapatkan. Karena kau kalau kurang terus gak bisa akhirnya kau bahagia, gak bisa berletare. Saat ini firman Tuhan mengatakan, jangan pernah engkau takut dan khawatir, tapi engkau harus bersyukur atas segala berkat. Tuhan mencukupkan dirimu sehingga kita bisa berletare. Kemudian Tuhan menginginkan, memilih kita untuk mau mengerjakan imannya. Bagaimana mengerjakan itu? Ya jangan pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan dalam segala perkaramu. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya segala perkara loh. Wah, perkara apa saja itu, apapun itu, ya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sama seperti Yesus yang mampu menanggung penderitaan itu sehingga Dia menjadi juru selamat kita. Bersama Yesus kita mampu melewati hidup ini dengan sukacita. Kemudian Tuhan mengingatkan kita supaya kita berterima kasih dan bersyukur karena kita disertai, ditemani, dicukupkan hingga pada saat ini. Kita dituntut dalam iman kita jangan pernah goyah, walaupun sepertinya ya, kita lemah. Disitulah kita diuji, seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Terkadang kalau untuk lebih kuat kita kan dilatih. Lihat itu para atlet, apalagi pelari ya. Kalau pelari itu sengaja dibuat pemberat supaya dia lebih lincah. Banyak juga orang-orang yang dilatih Tuhan, dilatih badannya, dilatih juga hatinya. Kita harus mau supaya kita semakin kuat. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah semakin kuat dalam hati, iman, percaya kita, maka kita mampu bersukacita. Ya. Jangan pernah sukacitamu diambil oleh kekhawatiranmu. Jangan pernah sukacitamu diambil oleh ketakutanmu. Jangan pernah sukacitamu, pengalaman rohanimu bersama Tuhan diambil oleh dunia ini. Hari ini firman Tuhan menyerukan letare, bersukacitalah, dan biarlah sukacita itu tetap walaupun banyak tantangan yang kau hadapi. Biarlah
sukacita dari Tuhan bersama-sama dengan kita untuk melewati tantangan itu, untuk percaya bahwa Allah yang menemani dan menyediakan, bahwa Allah yang mencukupkan, dan Allah lebih dulu menyediakan, memberikan apa yang kita butuhkan. Itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Semoga sukacita kita tetap di dalam hidup kita ini. Semoga iman kita, percaya kita tetap, dan kita mampu untuk bersyukur dan bersukacita dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan dan sukacitamu tetap. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha kuasa, yang maha kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu meyakinkan kami bahwa Engkau ada menyediakan kebutuhan kami. Engkau telah lebih dahulu memberikannya sebelum kami memintanya. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk menerimanya, agar kami mampu bersyukur dan bersukacita. Walaupun banyak tantangan yang akan kami hadapi di dunia ini, tapi kami mampu melewatinya dengan sukacita yang Engkau berikan. Sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang menghadapi semuanya dan mampu memenangkannya karena kekuatan daripadamu, ya Allah Bapa. Hari ini Tuhan kami menerima sukacita itu, biarlah itu tetap di dalam hidup kami, dan itu kami pakai untuk menjalani hidup kami sampai kepada hidup yang terbaik, hidup yang kekal yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, sertai gerejamu, kuatkan seluruh jemaat-Mu, dan bimbing anak-anak-Mu Tuhan, agar bertumbuh dan semakin dewasa untuk menerima segala kehendak-Mu dalam kehidupannya. Kami serahkan segala permohonan kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.